Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri bersama dengan saya Pak Yudis. Seperti biasa, kita berada di studio webinar Unisri yang mana kita akan ngobrol mengenai sesuatu. Oh iya, by the way, hari ini adalah bulan puasa. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya ya. Terus saya sebenarnya sangat tertarik sekali ya, karena hari ini kita akan ngobrol mengenai Lab School, KBTK Lab School Unisri. Nah, di hadapan saya itu sudah ada Budina Pertiwi Aji, Magister Pendidikan. Beliau ini dosen di program studi PAUD, kemudian juga sebagai pengelola KBTK Lab School Unisri nih ya Bu ya? Iya betul Pak. Oke, selamat datang Bu Dina. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Kasih Pak Yudi. Oke. Saya panggil Bu Dina aja ini ya, atau Bunda Dina? Lebih afdolnya sih Bunda Dina. Bunda Dina. Oke. Ini memang apa namanya, Bunda Dina ini ya, ini masih muda, masih energik gitu kan. Saya pikir tidak salah pilih kalau beliau ini dijadikan pengelola KBTK Lab School. Oke. Bu, KBTK Lab School gitu ya. Mohon maaf, ini saya memang katrok ini. Dulu saya tuh enggak kenal yang namanya PAUD gitu kan. Taunya itu TK. TK itu berarti taman kanak-kanak gitu kan. Nah, ini di depannya kok ada tambahan KB. KBTK Lab School. KB-nya ini apa ini berarti? Oke, saya jelaskan ya Pak Yudi. Ya. KBTK itu juga bagian dari pendidikan anak usia dini. Sehingga saya mengambilnya satu-satu KB dan juga TK begitu, biar izinnya nanti berbeda-beda begitu. PAUD sebentar. PAUD itu ya, itu singkatan dari pendidikan anak usia dini. Oke, lanjut Bu. Nah, di pendidikan anak usia dini itu ada dua layanan ya Pak Yudis ya. Ada non formal dan ada juga formal begitu. Sehingga kenapa kami memilih KB dan TK itu biar kepautannya itu jadi satu begitu. Kepautannya jadi satu. Iya. Oke, berarti KB itu apa itu Bu? Kelompok bermain. Oh, kelompok bermain Taman Kanak-kanak Lab School Unisri begitu. Betul. Saya pengen jadi anak-anak lagi kalau begini ini. Wah. Pengen bisa punya kelompok bermain. Kayaknya sudah lama sekali saya tidak punya kelompok bermain ini Bu ya. Ayo Pak, kapan-kapan main lah. Oke, ini udah menarik ini. Oke. Terus ide dasarnya kenapa ini Bu mau dibuat KBTK Lab School begitu? Apakah ini memang dijadikan laboratoriumnya PAUD atau bagaimana begitu? Oke, terima kasih Pak Yudis. Nah, memang untuk KBTK Lab School Unisri itu merupakan laboratorium sekolah begitu ya, yang dimiliki oleh Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Oke. Nah, di bawah UPPS kami yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh. Nah, jadi waktu itu kita ngobrol-ngobrol bersama, waktu itu kebetulan kaprodi kami masih Bapak M. Heri Yulistiawan gitu ya. Itu sudah ada beberapa hal yang memang harus diajukan waktu itu. Nah, salah satunya adalah pendirian dari KBTK Lab School Unisri tersebut begitu. Tadinya itu Lab School Unisri itu nanti di bawahnya ada nanti kedepannya ya Pak Yudi, semoga tidak hanya PAUD saja tapi nanti juga PGSD, kemudian nanti SMP. Yang PGSD nanti aja. Sekarang PAUD aja ya. Oh iya, oke. Sekarang Lab School-nya aja. Oke. Waktunya enggak cukup nanti. Jadi semua FKIP itu nanti akan ada di dalam Lab School tersebut begitu. Oh, oke, enggak apa-apa, ini kita bahas. Kayaknya kalau saya lihat dari pernyataan Budina, ini memang agak sedikit tidak nyaman gitu ya, karena masih punya saya itu punya lab school sendirian gitu, sementara prodi yang lain belum punya begitu. Oke, enggak apa-apa, tapi saya pikir bolehlah Bu nanti Budina dan teman-teman memilih untuk menjadi bangga begitu karena punya lab school begitu ya. Oke. Berarti ini persisnya kapan Bu lab school ini didirikan ini? Oke Pak, kalau didirikannya memang sejak tahun kemarin sudah didirikan gitu, hanya operasionalnya itu baru kita jalankan tahun ini. Sudah banyak berarti pesertanya? Kita baru memulai untuk trial, ya trial dengan nama Fun Project begitu.
Setiap hari Sabtu Oh. 2 minggu sekali begitu Pak Setiap hari Yudis. Sabtu 2 minggu sekali. Oh, oke oke. Berarti satu bulannya cuma ada 2 kali berarti ya. Betul. Oke oke. Jadi kita tidak mengambil banyak, belum belum setiap hari begitu ya. Berapa orang yang sudah join di situ? Oh banyak sekali Pak. Banyak sekali? Waktu awal kita membuat trial ini ya, fun project ini, Aha. itu di atas perkiraan saya. Tadinya Oh. kan kita memang membatasi slot ya Pak, 10 gitu. 10, oke. 10 anak gitu. Ternyata lebih daripada 10, Berapa, Bu? 15 kemarin, alhamdulillah. Terus yang kedua Pak, kan kita sudah melakukan 2 kali trial Aha. gitu dengan nama Fun Project itu. Ternyata yang kedua ini lebih antusias Berapa, sekali, Bu? Pak. Berapa, Sampai Bu? saya close di hari Kamis. Sampai close? Iya. Wah, sombong sekali. Ya harus sombong dong Pak, karena memang kita tidak pengen ya anak-anak usia dini itu dibatasi bermainnya. Betul, betul. Gitu. Anak-anak sekarang Sehingga- itu memang anu, Bu ya. Kayaknya saya tuh kasihan begitu. Saya membayangkan dengan waktu saya kecil dulu itu saya itu masih merasakan beruntung karena masih punya lahan yang banyak gitu kan. Masih punya kesempatan untuk lari-lari ke sana kemari begitu kan. Tapi anak-anak sekarang kayaknya memang enggak punya kesempatan itu gitu loh. Betul. Ya toh? Betul. Jadi saya pikir memang bagus sekali ya. Terus kemudian di close ya Bu ya. Berarti Iya. lebih dari 15 mesti asumsi saya ya. Iya lebih. Ini Pak di luar target saya ini ternyata sampai di 25 peserta Pak. Dan overload Berapa Bu itu? Sampai overload itu berapa itu berarti? 25 peserta itu sudah Berarti maksimal kira-kira 25 ya. ya iya. Saya mau tanya tapi kayaknya agak rahasia nih kayaknya ini. Saya cuma membayangkan aja ya. Ini mesti biayanya nanti mahal ini karena memang Pak Yudis. karena kan kayak cewek seksi yang the most wanted gitu kayaknya itu. Oke nanti aja. Oke. Kalau ngomong soal biaya memang agak sensitif tuh soalnya itu. Ya, nanti bisik-bisik aja. Bisik-bisik aja ya. Atau nanti kita sebar nomor telepon aja ya. Oh, boleh. Nomor Nanti telepon. ada brosur juga. Oh, ada brosur juga ya. Iya. Oke. Dari 2015 pertama kali Bu ya. Kemudian ada 25 begitu ya. Itu durasinya berapa lama itu? Itu kemarin Pak, itu dari jam 7. Ternyata ya kami membuka waktunya itu jam 8. Ternyata jam 7 itu sudah ada yang datang. Sudah penuh. Wah, kayak waiting list berarti ya. Itu. Jadi jam 7 sudah ada yang standby. Anak-anak itu semangat sekali mereka. Terus ya otomatis kita memang dari Bunda-Bunda Lab School pun juga datangnya lebih cepat lagi. Oke, gitu. maaf. Bunda-Bunda Lab School ini berarti apa ini Bu? Teman-teman dosen dari PAUD atau teman-teman mahasiswa di PAUD ini? Itu gimana ini? Oke, saya jelaskan Pak Yudis. Jadi Bunda-Bunda Lab School ini saya ambil dari teman-teman mahasiswa PAUD yang memang sudah berpengalaman untuk memegang anak-anak usia dini. Begitu. Waktu Bu Dina bilang memegang, kemudian berhenti itu saya agak deg-degan itu. Ya sudah sudah multi talent lah di dunia pendidikan Oh, anak usia iya. dini begitu. Saya dengar kabar kalau mahasiswa PAUD itu memang mereka memang sudah berpengalaman gitu ya Bu ya. Ya, rata-rata. Artinya memang mereka pada usia di mana mereka sudah pernah berkecimpung di dunia kepautan gitu ya. Iya, betul Pak. Memang rata-rata mahasiswa kami itu tidak teman-teman yang fresh gitu ya, tidak, tapi ada teman-teman yang sudah menjadi seorang guru PAUD begitu. Berarti memang sudah berpengalaman ya. Iya, tentunya. Berapa orang Bu yang Bu Dina minta untuk membantu di KBTK Lab School ini? Oke, mungkin sementara baru dua bunda begitu ya Pak. Dua bunda. Oke. Dari pengalaman yang sudah 15 yang datang di pertama, 25 yang datang di kedua, 2 bunda itu cukup? Ya sebenarnya nggak cukup. Nah, ini Pak Yudis, sehingga kami itu bekerja sama dengan teman-teman mahasiswa PAUD begitu. Oh, mahasiswa PAUD yang lain dikerahkan juga. Betul. Oh. Sehingga tapi tidak semuanya Pak Yudis. Nanti teman-teman yang memang benar-benar pengen mendalami nih dunia PAUD itu yang kayak gimana sih? Oh, bagaimana sih berada di dunia pendidikan anak usia dini itu gimana sih? Nah, jadi ada beberapa teman-teman yang memang fresh nih
ikut terjun juga. Itu gimana tuh Bu caranya membedakan, caranya Bu Dina mengetahui oh ini anak memang punya ketertarikan di dunia PAUD, oh ini anak memang hanya sekedar ikut-ikutan, itu ada penandanya atau bagaimana Bu? Ada Pak, Oh, jelas karena mereka ketika semangat gitu ya, semangat gitu ya, ketika semangat membersamai teman-teman gitu. Nah, terlihat itu anak-anak yang kreatif, interaktif begitu. Teman-teman mahasiswa itu. Saya itu ini sependek yang saya tahu Bu ya. Kalau jadi guru PAUD itu memang harus all out gitu kan. Betul. Kalau misalkan saya membayangkan dengan guru mata pelajaran yang lain gitu kan. Barangkali memang tidak perlu harus istilahnya kalau Om Gary bilang itu harus effortful gitu. Maksud saya begini, kalau guru PAUD itu kan ya mulutnya ngomong gitu. Betul. Kan, kemudian mimik mukanya harus gerak gitu kan, karena harus harus berekspresi gitu. Pak Yudis kan sering melihat Bunda Dina gitu ya. Iya, kayak Bunda Dina gini kan, terus ditambah dengan ini harus ekspresif dan energik gitu. Artinya fisiknya juga harus harus selalu begitu Bu ya kalau PAUD ya. Betul, memang karena kan yang kita hadapi itu adalah anak-anak usia dini. Kalau anak-anak dewasa mah ya udah silahkan nanti teman-teman mempelajari sendiri, bisa Pak. Cukup, iya ya? Cukup. Tapi kalau ketika kita menghadapi anak usia dini itu akan ada yang hal berbeda. Harus ekspresif ya. Betul. Oke. Bunda Dina punya lagu lagu jagoan enggak untuk anak-anak. Jadi misalkan ini anak-anak sudah mulai enggak bisa diatur nih gitu kan. Oke. Biasanya Bunda Dina nyanyi apa ini? Oh, kalau saya biasanya kalau kau senang hati tepuk tangan. Oh, kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Krok. Lucu lagi nih Pak. Kalau kau suka hati bilang hore. Jadi semangat tuh anak-anak ya. Berarti memang mengedepankan pada interaksinya berarti ya. Betul. Jadi nggak ada tuh Pak guru PAUD yang galak itu langsung dianulir lah gitu. Aul, saya bayangin kalau anak-anak guru-guru PAUD itu, dosen-dosen PAUD itu kalau punya masalah di rumah itu mesti segera cair gitu ya kalau ketemu anak-anak PAUD ya. Karena segera nyanyi, joget-joget gitu kan. Lain mesti dengan dosen PTI ya. Kalau dosen PTI itu mesti petendengannya barbar mesti gitu. Ning omah petendengan go ning kelas muridnya ya sembuh ngono gitu. Sini mah kayak curhat Ibu, mohon maaf nih ya. Harus sering-sering main ke lab school nanti ya. Siapa? Dosennya atau mahasiswanya? Oh, dosennya ya. Dosen PTI dan juga mahasiswanya. Karena gini Pak, karena lab school itu membuka kita untuk kerjasama. Jadi tidak hanya di FKIP saja, tapi juga nanti di luar fakultas yang lain. Ketika nanti misalnya dari Fatipa pengen mengajak teman-teman anak usia dini untuk berkebun, boleh loh, silahkan gitu. Berkebun Bu? Iya. Di KBTK Lab School-nya itu ada enggak kira-kira tempat yang memungkinkan mereka untuk berkebun begitu? Ada Pak. Oh, ada tuh? Ada hidroponiknya. Saya jadi penasaran ini. Om Gary sudah tahu tempatnya di mana belum? Oh belum? Wah, sayang sekali. Nanti kita itu tempatnya di mana tuh Bu? Di Gunung Kawi nomor 2. Jadi itu selatannya FKIP Pak. Unisri itu berarti yang di gedung timur itu Betul. Kemudian larinya ke selatan ya. Betul, ke selatan. Saya tahu ini teman-teman mungkin agak bingung untuk menentukan arah mata angin gitu ya. Tapi yang jelas nanti silahkan datang ke Unisri, kemudian nanti temui Bu Dina karena Bu Dina ini every day, every time, always available gitu ya. Oh iya. Nanti silakan minta beliau untuk mengantarkan ke itu. Okay. Apalagi kan tadi beliau sudah bilang kalau hari Sabtu ya Bu ya. Setiap Sabtu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya. Dan ternyata memang overload. Nah ini soal overload ini mungkin kalau jadwalnya dibuka jam 8 kemudian jam 7 sudah pada kumpul, mungkin sarannya silakan datang jam 4 atau jam 5 gitu ya. Jadi biar Bagian Pak Yudi. Biar kebagian slot. Enggak siapa tahu. Karena begini Bu, saya lihat tren-tren terakhir ini ya, jadi nggak tahu 10-15 tahun terakhir gitu kan, ini memang pendidikan anak usia dini ini memang sudah mulai menjamur begitu. Artinya
sudah banyak orang tua yang menyadari kalau betapa pentingnya gitu loh. Jadi menyekolahkan anaknya itu di PAUD gitu. Iya toh? Betul. Itu dari 2 kali Sabtu itu Bu Dina juga ada interaksi dengan orang tua enggak? Ada. Oh iya Pak, yang di Fun Project yang kedua itu kebetulan kita juga menghadirkan Pak Rizky UPTBK. Oh, Iya. ini sekedar informasi nih ya, teman-teman semuanya ya, pemirsa podcast Unisri. Jadi kita punya program studi BK atau bimbingan konseling yang salah satu dosennya adalah namanya Pak Rizky tadi itu yang yang diminta oleh Bu Dina untuk memberikan penyuluhan. Ya kaitannya dengan kepautan sih gitu. Itu mau bulan Agustus gimana Pak? Iya. Pak Rizky gimana? Dan antusias sekali mama-mama itu. Jadi nanti anak-anaknya bermain bersama kami gitu ya. Dan mama-mamahnya bersama Pak Rizky konsultasi begitu. Jadi itu yang bikin asyik gitu Pak. Jadi KBTK Lab School Unisri itu adalah PAUD yang lain daripada yang lain. Saya kok membayangkan Pak Rizky-nya itu masih muda gitu ya. Karena anak-anaknya dengan bunda-bunda PAUD-nya, kemudian mamah-mamahnya ya, itu dengan Pak Rizky. Aduh, ini semoga nanti Pak Rizky juga lihat ini ya. Nanti biar harus bisa lihat dong, nih, Pak. harus lihat nanti Pak Rizky ya. Oke, terus Bu, itu apakah memang sesi antara orang tua dengan konselor itu memang sesi yang selalu ada begitu nanti di setiap pertemuan? Oke. Nah, itu kebetulan kita beri seperti kita kemarin setiap acara Fun Project itu pasti ada evaluasi begitu. Bagaimana untuk mengkondisikan anak supaya anak itu bisa bermain sedangkan orang tua itu tidak ada di dekatnya. Paham ya, Pak ya? Jadi ini kayak melatih kemandirian begitu. betul. Nah, jadi kita mau melatih anak-anak supaya mandiri, supaya ya anak-anak itu kan nantinya akan bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya. Di situ kita akan trial begitu sehingga bagaimana caranya ketika nanti sudah benar-benar sekolah nih, ya orang tua harus lepas begitu bersama bunda-bunda Lab School. Tapi kalau misalkan ada orang tua yang memang masih bersikeras untuk menunggui, ada ruangan juga atau gimana? Ada. Nanti akan ada bangku khusus untuk orang tua menunggu orang di luar. Oh, di luar ya, berarti tidak di area sekolahan ya. Oh iya, karena nanti memang mengganggu proses kemandirian anak itu berarti ya. Ya, jadi Pak Yudis nanti main-main ke Lab School ya, sehingga nanti penasaran saya ini harus karena nanti orang tua itu bisa melihat kegiatan belajar anak itu dari kaca. Oh, dari kaca begitu? Iya. Iya. Terus? Kalau anaknya sudah terkondisi ya udah bisa. Saya dari tadi tuh dengar Bu Dina itu membayangkan gitu loh, modelnya gimana ya dari kaca begitu. Itu kira-kira Bu, ruangannya kedap enggak? Artinya ibu-ibu, mamah-mamah muda itu masih mendengar aktivitas di dalam gitu? Oke, jadi memang masih terdengar sedikit Pak, tidak banyak sih. Hanya saja memang itu salah satu strategi kami untuk melatih karakter anak gitu. Iya. Kan kadang-kadang kalau saya lihat mama-mama muda itu, mama-mama yang punya nungguin anak gitu ya. Foto boleh, tapi betul. jadi kami sediakan ada di balik pintu itu ada kaca besar, jadi bisa di-shoot anak-anaknya gitu. Kadang ini loh Bu, mereka itu penasaran, misalkan bundanya atau gurunya kasih pertanyaan gitu kan, itu yang penasaran malah ibunya gitu loh, sambil begitu itu. Iya betul Pak. Jadi anaknya itu malah jadi bingung gitu kan, malah ibunya yang nggak terima gitu loh, ini jawabannya salah kan kayak gitu misalkan. Makanya itu yang harus kita ini ya Pak, garis bawahi bahwa biarkan anak-anak itu melakukan apa yang ingin dia lakukan. Kan saat ini kita sudah menuju merdeka bermain untuk anak-anak. Merdeka bermain ya Bu ya. Oke, merdeka. Kalau ngomong merdeka bermain, kan kesannya kayak ini dilepas gitu Bu ya. Itu kira-kira ada enggak batasan? Oke, kita ngomong kurikulum aja ya kalau gitu ya. Itu kira-kira apa sih yang diberikan ke anak-anak itu? Oke, tentunya kita tidak lepas ya Pak dari 6 aspek perkembangan pada anak usia teknis nih, ini teknis nih, udah mulai kuliah nih ya. Oke, yang pertama adalah nilai agama moralnya, kemudian kognitifnya, fisik motorik, sosial emosional, bahasa, seni. Ada 6 tadi ya. Oke.
Nanti kalau enggak hafal silakan di-rewind aja ya. Dan karena sekarang kita juga kan ngikutin perkembangan ya Pak Yudis ya, Oke. sehingga kami nanti tetap beracuan kepada Permendikbud yang ada, mengikuti kurikulum yang saat ini yaitu kurikulum nasional. Tapi tetap kita tidak meninggalkan keunikan dari pendidikan anak usia dini tersebut. Apa itu Bu? Keunikannya apa itu? Yaitu harus mendalami 6 hal tadi tuh. ya, aspek perkembangannya, dari proses pembelajarannya seperti apa, terus hubungan dengan orang tua. Iya. Kemudian keholistikan, jadi holistik integratif ya Pak. Apa itu Bu? Ini kameramannya enggak paham misalnya ini. Aduh, holistik integratif itu adalah pembelajaran secara keseluruhan. Tidak hanya di proses pembelajaran saja, tetapi kita juga bekerja sama dengan orang tua, stakeholder, dari sanitasi, pengasuhan, dan lain sebagainya. Terus ini Bu, ini mungkin agak loncat sedikit ya, tapi enggak apa-apa ya. Kan katanya kalau ganti menteri pendidikan ini kemudian ganti kurikulum gitu kan, tapi itu kan berlaku di SD ke atas gitu ya sampai dengan kuliah. Apakah kemudian yang di KB TK itu juga mengalami seperti itu, artinya ada pergantian kurikulum gitu? Oh tentu Pak, ada ya, kita ngikutin ngikutin, karena kita tetap ada sesuai dengan Permendikbudnya gitu. Oh berarti selalu diikuti ya, tapi yang 6 aspek tadi itu tidak ditinggalkan gitu. Betul. Sehingga itu nanti akan menjadi capaian pembelajaran di anak usia dini begitu. Oke. Terus kemudian ini Bu, ini menarik ini ya, karena ini kan KB TK Lab School Unisri gitu kan. Nah sementara kalau Unisri itu kan singkatannya Universitas Slamet Riyadi gitu. Apakah kemudian ada kaitannya dengan Slamet Riyadi mungkin? Oh iya tentu. Oke. Tentu, sehingga kita tidak meninggalkan karakter keslamet riyadian. Apa itu yang bisa diajarkan ke anak-anak? Penasaran nih saya nih. Bekerja sama, kemandirian, seluruh aspek yang ada di dalam keslamet riyadian itu juga kita masukkan di dalam kurikulum kami. Ya. Berarti ini masih trial ini Bu ya? Iya. Mereka baru diundang untuk datang tiap hari Sabtu gitu kan? Betul. Dari jam 8 sampai jam 10. Oh cuma 2 jam berarti ya? Iya. 2 jam aja lebih Pak. Nanti masih ada yang bermain gitu. Kita memang ada pojok bermain, pojok literasi, yang mana itu produk-produknya itu tidak hanya dari pabrik Pak, tapi juga buatan teman-teman mahasiswa. Tepuk tangan dong. Keren ini ya. Padahal kayaknya tadi saya baru ngobrol sama anak-anak itu. Kalau buat ini gimana? Udah Pak, kita beli jadi aja. Terus ya kalau anak-anak sekarang memang begitu. Sehingga tadi saya bilang, itu dibuat di mana Pak? Gitu ya Pak. Oh ini loh Bu. Ini beli jadi nih kayak ini. Beli jadi. Mahasiswa Pak bisa buat kayak gini. Oh iya. Oh tahu gitu, kita order di tempatnya mahasiswa Pak aja ya. Boleh. Ini udah tahu nih. Ini belinya offline atau online ini? Lucu ya Pak. Iya ini. Kayak hidungnya Pak Yudis tuh. Yang disukai anak-anak gini nih Pak. Nanti dia akan, ini apa Bunda? Ini hidung. Oh gitu ya. Iya. Malah anak-anak kemudian bisa belajar secara langsung ya. Betul. Makanya saya tadi tertarik sekali. Wah, iya. Ini nanti bisa saya bawa ke lab school nih. Boleh nih Bu, nanti dijual aja ya. Untuk mengenalkan ini ya Pak, fungsi-fungsi wajah. Iya. Organ ya, anatomi wajah gitu ya. Hidung, Ini mulut. Cuma matanya belum ada nih, ada mulut, ada telinga, ada batok. Tinggal dinyanyiin dikit gitu ya. Oh, ada lagunya. Dari sini Budinya bisa buat lagu. Iya dong. Coba lagunya gimana? Oh, keren banget loh Budinya nih. Oh, gimana? Pak, ini mata, ini hidung, lalu ini mulut kita. Untuk apa? Untuk makan. Keren. Jadi ketika sebagai seorang pendidik PAUD nih ya Pak ya, kita memang tidak meninggalkan segi keceriaannya. Harus tuh kayaknya Bu ya. Harus tuh ya. Misalnya nih
bagaimana kita tersenyum teman-teman, nanti ada nyanyinya gitu Pak. Selalu nyanyi berarti. Tuh selalu bernyanyi, bergerak. Nyanyi, joget-joget. Wah, kayak film India dong. Oh, Tapi enggak apa-apa, yang penting anak-anak ceria ya. betul. Oke, ngomong-ngomong soal alat Bu, saya jadi pengen ngerti juga. Di Lab School Unisri, KPTK Lab School Unisri itu alatnya sudah komplit sekarang. Alhamdulillah Pak, beberapa sudah ada. Sudah ya? Gitu ya. Nanti tinggal kita lengkapi saja. Saya membayangkan kan begini, mestinya alat itu kan nanti digunakan sesuai dengan jumlah anak gitu kan. Apakah begitu? Ya, karena kita tadi sudah membahas Merdeka Bermain ya Pak. Oh, Merdeka Bermain. Nah, Oke. Di dalam Merdeka Bermain ini tidak hanya kita menyiapkan permainan-permainan yang sekiranya buatan pabrik saja, tapi guru dituntut untuk berinovasi, membuat kreativitas di dalam bermain gitu. Misalnya nih Kreatif Pak, ya, misalnya nih kita kreatif mau ngajarin bermain. calistung ya, kita nggak kayak dulu ya, apa pakai LKS ngeblat titik-titik huruf H gitu. Pernah Pak Yudis ya? Ya, pernah waktu Nah, dulu kayak begitu gitu ya. itu. Nah, kita sudah meninggalkan hal tersebut. Nah, kita ganti dengan kegiatan yang menarik. Apa itu? Seperti menggunakan kerikil nih, Pak. Kerikil, ya. Ada di sekitar lah pokoknya. Yang nggak usah kita harus beli begitu ya. Kerikil itu nanti kita susun akan jadi ketika kita susun satu-satu huruf I. Nah, Oh. itu Pak Yudis. Kreatif ya? Iya dong. Terus daun-daun kering, terus apa namanya, sehingga Pak Yudis kan saya ngelihat saya gresek botol kan. Botol, iya botol itu ya. Itu tuh untuk Botol air media anu, pembelajaran ya. kita gitu. Oh alah, Jan. Jadi ternyata dosen dan Bunda PAUD itu tidak hanya berpikir, bergerak, berekspresi, tapi kemudian juga harus meng-create sesuatu dengan alat-alat yang ada di sekitar berarti ya. Iya. Apalagi kan saya mata kuliahnya kreativitas PAUD, keterampilan anak usia dini gitu ya Pak. Terus cipta APE untuk anak usia dini. Saya punya ide kayaknya Budina dan mahasiswa itu harus dibawa ke rumah saya ini kayaknya. Aduh. Di rumah saya itu ada banyak daun-daun yang setiap pagi harus saya saponi itu. Nanti boleh itu dikumpulkan. Boleh dong. Jadi kita tuh guru-guru PAUD itu ya ada kalanya gresek sidik lah ya Pak. Tidak untuk kita jual tapi untuk kita Dikumpulkan, gunakan kemudian untuk bermain anak dipakai begitu. untuk yang sifatnya kreatif Iya. tadi itu ya. Betul, sehingga Oke, kita oke. tidak melulu harus mengeluarkan uang kan Pak. Betul Bu. Gitu. Saya pikir ide apa namanya tidak harus selalu beli itu memang harus ditekankan, harus diberikan Betul. kepada anak-anak itu. Bahkan sejak dini. Iya. Karena kalau kita itu terjebak bahwa apa-apa harus beli kayak ini anak-anak ini ya. Wah, ini susah ini ya toh. Apa enggak bisa buat, makanya susah itu. Itu harus beli aja. Jos kayak gitu ya toh. Iya. Jadi lebih baik menghasilkan dan kita juga bangga dengan hasil karya kita, Pak. Bu, yang bagian meng-create sesuatu gitu kan, melibatkan anak-anak. Apakah itu Betul. kemudian jadi produk unggulannya di situ? Iya, karena kita menggunakan model pembelajaran project. Oh, oke. Nah. Itu gimana itu? Itu gimana itu? Kemarin fun project pertama. Kenapa sehingga saya memberikan nama fun project begitu ya, Pak? Nah, jadi itu kegiatan bermainnya itu membuat satu bentuk proyek gitu. Misalnya celengan. Nah, dari celengan itu nanti anak-anak membuat celengan lalu menghias celengannya sehingga dia merasa bangga bahwa itu hasil karyanya gitu. Lalu yang kemarin kita membuat tote bag gitu ya, Pak. Iya. Tapi tote bagnya beli sih ya. Belum bisa bikin sendiri, nanti siapa tahu kita dikasih mesin jahit untuk bisa buat sendiri. Nah, itu nanti dihias tote bag kosong gitu yang polos gitu, kemudian nanti dicap gitu ya Pak, dicap menggunakan daun-daun yang ada di sekitar kita itu. Nanti akan jadi eco print gitu. Oh, Keren. keren sekali itu, Bu. Keren Jadi sekali. Pak Yudi dan teman-teman semuanya harus mampir ke Lab School Unisri. Baik, nanti kami akan jadwalkan itu, Bu. Oke. Terus kalau itu kemudian jadi program unggulan, Bu, gitu kan? Oke. Apakah kemudian anak-anak itu harus selalu
lab school itu atau Oh, sesekali tidak. kadang-kadang gitu ya diajak Iya. keluar gitu. Betul. Nah, kita juga ada beberapa program yang namanya nanti ada program keteladanan, ya kan? Bagaimana caranya membuang sampah, lalu kita ada program keluar ya Pak, namanya outing kelas gitu ya. Jadi bagaimana mengajarkan anak-anak itu melihat di lingkungan sekitarnya, tidak usah jauh-jauh. Nanti kita coba lihat di Unisri seperti apa, kan di sini juga banyak yang bisa kita gali begitu. Menarik sekali ini ya. Iya. Ini karena yang paling penting adalah orang tuanya kan begitu kan. Betul. Kalau anak-anak usia PAUD mau milih sekolah kan mereka nggak ngerti gitu kan. Iya. Jadi kira-kira memang ini penting bagi para orang tua untuk memahami bahwa di TK Lab School Unisri ini memang menarik ini ya, karena memang ini dasarnya riset berarti Bu ya. Iya. Oh, dasarnya riset berarti ya. Oke. Ya, jadi bisa dijadikan tridharma perguruan tinggi ya Pak. Gitu ya. Betul. Terus kita ngomong soal sarana dan prasarana, karena kan baru 2 kali trial toh. Iya. Terus kemudian ternyata membludak begitu kan. Terus berarti asumsinya sudah komplit ini Bu ya, sarana prasarana ya. Oke, mungkin sarana prasarana sudah memadai ya Pak. Dari kita semua ruangan itu full AC. Full AC, kemudian dengan matras yang sesuaikan dengan anak, kemudian ada karikaturnya. Matras itu anu toh Bu, apakah nanti anak-anak juga punya pilihan untuk apa tuh itu istilahnya itu? Days full day gitu. Oh iya, Ada. Oh, kalau full day itu biasanya mulai jam berapa sampai jam berapa itu? Oke, jadi kalau full day itu biasanya jam sekolah seperti jam 8 sampai dengan pukul 4 sore. Ketika Pukul lebih 4 nanti sore. ada charge-nya ya. Oke, nanti bisa lah kita bicarakan Ya, nanti. oke, untuk teman-teman yang lainnya kan Nanti yang ada lah karyawan nanti ya. Unisri. Nanti ada. Ini di mana nih? Pokoknya ada di sini lah. Ada. pokoknya. Oke. Nanti Kemarin ada. sudah banyak yang tanya Pak, hanya saja kami menunggu. Berarti memang masyarakat antusias ya. Sangat antusias. Antusias ya. Oke. Full day. Kita ngomong soal full day nih. Apakah itu kemudian menjadi program yang berbeda dengan yang biasa begitu? Artinya apakah KBTK Lab School Unisri ini menyediakan, enggak tahu apakah istilahnya dua pilihan begitu atau bagaimana? Iya. Jadi memang kami membuat seperti itu untuk menyediakan orang tua yang bekerja ya kan, dari pagi sampai dengan sore begitu. Nah, itu bisa menjadi alternatif Pak Yudis begitu. Ya, artinya bagi orang tua yang repot ini ya, nanti silahkan untuk didaftarkan saja di KBTK Lab School ini ya. Nanti mereka akan di-handle dengan sangat baik nanti, sehingga jangan khawatir. Oh, yang ngomong berarti kalau full day itu berarti ada makan siang ya. Oh, ini topik yang sangat ada makan sensitif nih, siang, makan ada siang nih. bubuk. Makan siang dan bubuk siang ya. Oke, makan Dan siang dan nanti mandi juga. mandi itu kalau ada anak-anak yang memang tidak terbiasa, belum, karena kan ada Airnya. beberapa anak-anak yang ini kan dimandiin sama orang tuanya begitu kan. Padahal tadi kalau saya lihat saya dengar ada Bunda Dina, kemudian ada tambahan 2 bunda yang lain begitu kan. Berarti cuma 3. Say like ada 15-an berarti. Nek misale ya toh ada 5 yang belum bisa mandi. Bunda, saya belum bisa mandi sendiri. Saya biasanya dimandiin sama mama gitu kan. Terus gimana itu, Bu? Ya tetap kita fasilitasi Pak Yudi. Harus mandiin ya? Iya dong. Gitu. Sehingga guru-guru PAUD ini multi talent ya Pak Talent Yudi ya. ya, tidak hanya mengajar saja. Termasuk ketika mereka harus menjulang makan siang. Betul. Ah. Tapi kita biasakan sedini mungkin untuk anak-anak bisa makan sendiri. Oh gitu ya. Iya dong. Jadi Pendidikan diajarin. karakter. Betul. Tapi kalau memang makso raiso Iya. ya, itu kemudian mereka Betul. didulang gitu ya. Dan gosok disuapin. gigi gitu, itu nanti juga akan menjadi program. Keren. Outing kelas, keteladanan, banyak hal Pak. Iya, menarik ini. Sayang anak saya sudah gede, nggak bisa masuk PAUD gitu, tapi nanti saya aja yang masuk PAUD. Oh gimana sih ini ya? Toh? Oke. Terus Bu, hampir terakhir nih berarti ya. Ini kira-kira caranya mendaftar gimana ini? Nah, caranya mendaftar cukup gampang Pak Yudis, nanti bisa menghubungi kontak kami.
kebetulan kami ada yang menghandle yaitu Bunda Ana. Ya nanti menghubungi Bunda Ana. Nanti ada brosurnya Pak Yudis ya. Oke, nanti oke. di-share ya brosurnya ya. Oh, nanti di-share ya. Itu kameramennya sudah ngeplak batuk tuh. Aduh, WSI. Nggak tak ngedit repot Tolong nih. dong ya. Kalau harga, Pak, harga bisik-bisik ya. Oke, nanti kalau harga, nanti silakan langsung hubungi Bunda Dina ya. Karena ini Iya. memang program yang menarik saya pikir, sehingga barangkali bagi para mamah-mamah yang repot, Ya. maksudnya repot itu bekerja, bukan repot ngurusin anak ya. Kan sudah pengen punya, sudah mau punya anak, akhirnya punya anak, masuk repot gitu kan. Itu nanti bisa dititipkan di KBTK Lab School Unisri berarti ya. Betul, Pak Tapi Yudis. juga kalau memang mau mencari pendidikannya begitu ya, seperti yang diceritakan Bunda Dina tadi itu, boleh untuk ambil kelas yang reguler yang bukan full Iya. day berarti ya. Betul. Yang mulai jam 8 sampai jam 11. 11. Oke, dengan segala macam permainannya seperti itu ya. Ya, nanti kami buka di tahun ajaran baru Pak Yudis untuk Tahun ajaran baru itu berarti bulan besok Juni. Juni besok itu. Oh, Iya. nah, ini sudah bulan up. Oh iya Bu, kalau bulan Juni berarti cuma tinggal 3 bulan lagi ya. Iya dong Pak Yudis. Iya. 3 bulan lagi ya. Maka nanti silakan segera daftarkan gitu ya. Slot terbatas. Oh, slotnya terbatas ya. Iya, slotnya terbatas. Oke. Terakhir Bunda Dina, dari panjenengan yang kemudian mengelola KBTK Lab School ini ya, itu kira-kira apa yang mau disampaikan kepada masyarakat? Oke. Jadi KBTK Lab School Unisri ini bisa memfasilitasi anak-anak usia dini yang sekiranya memang mereka masih di dalam tahapan pertumbuhan anak begitu, tumbuh dan kembang. Sehingga untuk melejitkan potensinya, jadi jangan lupa untuk mendaftarkan di KBTK Lab School Unisri sehingga nanti potensi yang dimiliki oleh anak itu kita akan fasilitasi bersama. Ide yang bagus tuh ya, memfasilitasi apa tadi itu potensi anak-anak. Iya. Potensi anak-anak. Karena Karena memang setiap anak berbeda-beda Pak. iya betul. Begitu. Saya yakin setiap anak itu unik, setiap anak itu punya potensi Iya. gitu kan. Cuma kemudian kita harus mengembangkan itu, tapi kita kadang-kadang nggak tahu. Betul. Siapa tahu nanti kalau berada di KBTK Lab School Unisri bisa segera ketahuan nih, oh anak saya punya bakat ini, punya potensi ini gitu ya. Iya. Oke, itu saya pikir pemirsa podcast Unisri ya, obrolan kita hari ini. Saya doakan selalu sehat dan selalu ceria. Mari, bye-bye. Bye.